Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, di segmen Sosok Pekan ini saya mau ajak Anda berbincang dengan seorang tokoh ulama, intelektual dan akademisi yang sudah bersama saya saat ini. Ada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah ini kan Bapak dimandatkan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Ini kurang lebih hampir 2 bulan lah ya Pak ya. Iya, iya. Nah gimana Pak selama 2 bulan di kantor ini? Apakah sudah banyak program yang dijalankan? Bagaimana kegiatannya, kesibukannya? Atau bahkan jangan-jangan sampai tidur di kantor nih, saking banyak sekali nih kegiatannya nih Pak Menteri. Ya, bagi saya tidak ada yang terlalu istimewa ya. Jadi saya biasa-biasa saja menjalani kehidupan ini apa adanya. Dan berusaha untuk menjalani bagaimana seharusnya. Saya pernah menjadi lama sebagai dirjen di tempat ini, juga pernah jadi wakil menteri agama. Jadi saya tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang tidak boleh kita lakukan di kementerian ini. Karena ekspektasi masyarakat kita ya, seperti Kementerian Agama itu backgroundnya kayak putih gitu ya. Jadi begitu ada noda nempel, maka norak sekali kelihatan kan. Tapi mungkin kalau di tempat yang lain, backgroundnya ada biru, ada apa orange dan sebagainya. Jadi tidak gampang kelihatan. Kalau kami kan ini putih, tiba-tiba ada norak gitu ya. Putihnya. Itu ekspektasi masyarakat kita terhadap Kementerian Agama ini seolah-olah menghendaki pejabatnya itu kayak malaikat. Artinya ini secara tidak langsung Pak Menteri menyampaikan bahwa tugas Bapak saat ini adalah bersih-bersih gitu ya Pak ya? Iya, sebetulnya bukan hanya kami, saya, tapi juga semua pemerintahan Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo itu menghendaki semua instansi tanpa terkecuali harus membersihkan apa yang perlu kita bersihkan, harus meluruskan apa yang perlu kita luruskan, ya tentu dengan cara-cara yang searif mungkin ya kan. Ya, jadi kita mencoba di Kementerian Agama ini bagaimana supaya Kementerian Agama ini bisa menjadi imam terhadap kementerian yang lain, itu obsesi kami. Menjadi contoh juga buat lembaga lainnya. Namanya saja Kementerian Agama ya kan, harus menjadi teladan. Dan saya bangga dan saya bersyukur karena teman-teman kami, aparat kami di Kementerian Agama, ya walaupun saya nggak bisa mengukur hati mereka ya, tapi penampilan walaupun 1 bulan lebih sedikit ini, ada kesepakatan kami dengan segenap para pimpinan Kementerian Agama untuk melakukan hal yang sama, apa yang kami gariskan. Ya, jadi ini suatu modal sosial, modal psikologis yang kami miliki di sini. Ada kesepakatan teman-teman untuk bersama-sama menjadikan Kementerian Agama ini sebagai kementerian yang diharapkan bisa menjadi contoh ke depan. Baik. Boleh kan kita bercita-cita kan? Boleh sekali. Malah kita berharap ya, karena ketika Pak Nasaruddin Umar jadi Menteri Agama itu banyak sekali respon positif. Mereka banyak yang komentar, aduh kita rindu Ramadan pada masa itu, begitu kan. Jadi memang banyak sekali harapan-harapan yang kita harapkan juga bisa dilakukan Kementerian Agama. Nah, informasi yang beredar juga belakangan ini kan soal gratifikasi. Bapak kan juga sempat ada bicara soal bersih-bersih gratifikasi. Apakah sudah bekerja sama juga dengan KPK, Pak? Ya, saya kira kementerian pertama datang minta pendampingan terhadap KPK dan kejaksaan. Karena saya sadar saya punya banyak kelemahan. Saya bukan malaikat. Dan jadi saya perlu orang lain. Falsafah saya makin banyak kepala yang memikirkan sesuatu, lebih baik daripada hanya satu kepala yang memikirkan. Jadi makin banyak instansi yang bersinergi untuk menggapai sebuah tujuan yang sama, itu lebih baik daripada hanya instansi Kementerian Agama tunggal ya kan. Saya ingin melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat kita ya untuk memperbaiki kondisi bangsa kita, terutama Kementerian Agama ya. Nah, saya kira tidak ada masalahnya kalau kita melibatkan stakeholders kita, Kementerian Agama ini ikut merasa memiliki Kementerian Agama, karena Kementerian Agama ini bukan miliknya menteri, bukan milik pejabatnya, tapi milik bangsa Indonesia, dan sama-sama ingin berikan pelayanan yang terbaik, terutama yang berkaitan dengan kehidupan beragama, ya kan? Ya. Maka itu saya yang pertama kali kami minta kepada para pejabat kami, eselon 1, 2, minta datang ke KPK, kemudian juga kita buktikan, jangan ada gratifikasi, kita kembalikan ke KPK yang diduga gratifikasi, ya. Amplop pun juga kita
kembalikan ke mereka yang ngasih. Ya, kenapa? Karena kurang prosedural, tidak prosedural. Jadi saya minta kepada yang lain, ya seperti yang saya sering sampaikan, jangan memberikan pimpinan apa yang tidak merupakan haknya. Termasuk Kementerian Agama, Menteri Agama ya, jangan memberikan apa yang tidak merupakan haknya. Kami ke daerah kan sudah punya lungsumnya, pejabat eselon 1 kan juga punya. Jadi tidak perlu membebani kanwil-kanwil kantor-kantor Kementerian Agama di lokasi yang dikunjungi, sebab kita sudah dibekali oleh tugas kita sendiri. Nah, jadi kalau mereka dapat lagi dari daerah, artinya kan memberikan beban yang di luar program mereka. Ya. Kecuali kalau itu di program, misalnya kan ada kegiatan-kegiatan tertentu dilakukan di tingkat pertama, di tingkat 1 ya di provinsi atau tingkat 2, ya itu kan harus profesional. Betul. Ya, jangan di luar program ya, kita melakukan sesuatu. Ya, kita sangat berharap ya, semoga mungkin praktik-praktik dugaan gratifikasi yang sempat disampaikan sebelumnya juga bisa bersih ya Pak di kepemimpinan Bapak saat ini. Nah, tapi selain itu juga saya juga mau ngebahas sedikit Pak soal yang lagi heboh. Ini potongan video seorang penceramah, ini viral, tersebar di mana diduga atau dinilai ini ceramahnya mengolok-olok dan menghina penjual es. Kita sebut sajalah penceramah Miftah Maulana. Dari Kementerian Agama sendiri Pak, bagaimana menindaklanjutinya? Sebetulnya fenomena itu ada sejak dulu ya. Hanya karena media kita sekarang ini begitu canggihnya, maka cepat sekali meluas ya. Jadi kita juga jangan terlalu reaktif di dalam satu persoalan. Karena banyak persoalan lain yang mungkin lebih penting untuk kita persoalkan daripada persoalan-persoalan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga namanya psikologi media ya, seperti itu apa adanya. Tentu kami juga tidak tinggal diam. Ya. Banyak usulan bagaimana kalau ada sertifikasi para mubalik. Dulu juga sudah jadi wacana sebelum ya puluhan tahun yang lalu juga sudah ada wacana sertifikasi sebenarnya. Nah, jadi kita juga tidak bisa reaktif begitu ada masalah langsung sertifikasi, langsung macam-macam. Itu namanya tipe-tipe reaktif. Pertanyaan kita ke belakang adalah apakah itu menyelesaikan persoalan? Apakah tidak nanti menimbulkan persoalan baru? Kurang apa sertifikasi yang dilakukan negara tetangga kan? Ya khutbah mereka itu seluruh masjid, contohnya di Malaysia, Singapura, kemudian juga di Brunei, Thailand Selatan, tidak ada seragam semua itu khutbahnya itu. Nah kita 850 masjid Indonesia, nggak ada satupun yang sama. Ya. Nah ini kan masyarakat kita bisa menikmati perbedaan. Ya. Jadi kalau nggak usah pergi ke Istiqlal, kan di dekat sini kan juga sama aja redaksinya kan. Jadi kita pamerkan sesuatu yang sangat berbeda satu sama lain. Memamerkan keindahan itu menurut hemat saya jauh lebih baik daripada memamerkan keseragaman. Ya, sebuah lukisan sekalipun ini bingkainya emas, tapi yang dibingkai kertas putih, indah nggak? Indahnya sebuah lukisan karena ada warna-warna konfiguratif, ya kan? Beragam. Itu kan lebih indah kan, beragam. Jadi biarkanlah masyarakat menikmati keindahan perbedaan. Yang penting buat saya tuh bukan bagaimana menyatukan, tapi bagaimana membiasakan masyarakat kita itu hidup di tengah-tengah perbedaan antara satu sama lain tanpa ada gontok-gontokan, tanpa ada saling mempersoalkan. Itu kematangan loh. Kalau orang tidak biasa hidup berbeda, itu belum matang. Tapi kalau masyarakat kita sudah terbiasa hidup berbeda dengan orang lain tanpa ada masalah, itu ciri-ciri masyarakat yang sudah matang. Iya. Nah itu artinya dakwah sudah berhasil di situ kan. Nah, tapi yang disayangkan kan pada saat momen itu ada yang dirasa tidak pantas begitu ya, seperti perkataan kasar begitu. Nah, kemudian kan usulan dari DPR ini kan sebetulnya agar para penceramah ini memiliki kompetensi lah untuk mumpuni untuk memberikan nilai-nilai keagamaan dalam sertifikasi. Nah, mungkin kalau Bapak merasa atau kementerian merasa sertifikasi bukan jalan utama, tapi ada nggak solusi yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan agar penceramah tidak mengulangi lagi hal tersebut? Saya setuju pendapat DPR, kompetensi itu sangat penting ya kan. Karena kalau kita berbicara tentang dakwah, tidak hanya berbicara tentang pendakwah. Paling tidak ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Misalnya ada materi dakwah, ada metode dakwah, ada medianya dakwah itu sendiri, ya, ada objek yang kita akan dakwah mendakwain kan, dan ada pendakwah. Jadi mubalik itu hanya satu di antara 5 faktor. Tidak mungkin bisa selesai persoalan kalau hanya menyelesaikan satu faktor.
harus komprehensif ya kan. Siapa pendakwahnya, siapa yang akan didakwai, bagaimana metodenya, apa materinya, dan media apa yang digunakan untuk berdakwah. Nah, komprehensif. Nah, kalau kita penanganannya profesional, lima-limanya harus digarap, bukan hanya satu. Oh, ini harus sertifikasi. Sekalipun ada sertifikasi, tapi kalau materinya nggak diatur, ya kan? Betul. Kalau metode dakwahnya juga tidak diatur, kalau audiensnya yang akan mendengarkan ini juga tidak terpolakan, dan alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah itu juga tidak teratur, itu nggak berkontribusi aktif tuh. Nah, kita ingin komprehensif. Nah, itu menurut hemat saya itu yang profesional. Bukanlah suatu gagasan profesional itu berkonsentrasi hanya pada satu unsur, Betul. tapi 4 unsur lainnya enggak. Iya, iya. Nah, ini agak sedikit lebih sistematis ya. Bagaimana supaya komprehensif itu supaya nanti betul-betul yang orientasi kita kan hasilnya ya kan, bukan prosesnya. Betul. Insya Allah kami percaya bahwa masyarakat kita di Indonesia ini sudah mulai matang ya, bukan baru mulai, memang sudah matang kok. Mungkin karena kita berterima kasih para founding fathers kita, bukan hanya pintar bicara, tapi juga mengamalkan apa yang diucapkan. Nah, ini tantangan kita kan sekarang ini. Kita harus belajar banyak kepada para founding fathers kita. Dari Sabang sampai Merauke, keterbukaan ke lapangan dadanya menerima perbedaan itu dahsyat loh. Jadi saya sering mengatakan, Mbak Putri ya, salah satu nilai jual Indonesia itu bukan hanya mineral diekspor kemana-mana, tapi salah satu selling point kita itu adalah kerukunan. Gak ada negara seplural Indonesia mampu menciptakan kerukunan sedemikian indah, kecuali di kolom langitnya Indonesia kan. Coba kita lihat negara Timur Tengah. Etniknya tidak lebih dari 4 loh. Afghanistan cuma 7 etniknya. Kita 1.500 lebih. Ya. Kemudian di negara kawasan Teluk sekarang yang sedang macam-macam itu, ya, bahasanya sama, peradabannya sama, dan juga apa yang berbeda. Tapi kok nggak bisa kompak? Nah, kita yang sedemikian luas wilayahnya ini, kepulauan. iya, kepulauan berapa? Warna kulit berapa, bahasa berapa, betul. tapi kok bisa kompak dalam Bhinneka Tunggal Ika? Sebenarnya itu hal yang harus kita syukuri ya. Jadi Bhinneka ini Tunggal lukisan Ika. Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi perbedaan itu karunia Tuhan. Mari kita merawat lukisan Tuhan dalam bentuk Indonesia ini kan. Iya, ya, setuju, Indonesia setuju, itu lukisan hidup, lukisan Tuhan. Jangan ada yang mengacak-acak. Merusak itu adalah perbuatan dosa kan. Indonesia sedemikian utuh, jangan ada yang mengacak-acak. Baik, jadi perbedaan itu nggak selalu meresahkan ya, justru perbedaan itu yang menguatkan kita. Perbedaan itu harus dirayakan. Betul, harus kita syukuri. Berbeda-beda tapi kita tetap sama Iya, satu betul. tujuan. Baik, nanti kita juga akan lanjutkan ya Pak perbincangan kita. Usai jeda berikut, Sosok Pekan ini akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di segmen ini saya mau membahas lebih jauh juga soal haji. Kalau tadi soal sertifikasi sudah kita bahas Pak, sekarang kita bahas soal haji. Nah, informasinya kemarin Pak Menteri baru saja bertemu dengan Menteri Agama Arab Saudi, Taufik bin Fauzan Al-Rabiah. Nah, apa nih, ada kabar baik apa nih untuk Indonesia di haji tahun depan Pak? Ya, pertama saya sangat surprise ya, karena Menteri Haji Pak Taufik ini sebelumnya itu Menteri Perdagangan. Sebelumnya itu juga pernah menjabat Menteri Kesehatan. Kemudian juga sekarang menjadi haji dan juga lulusan Amerika. Jadi kami bahasa Inggris ya, tidak bahasa Arab kan banyak orang lain di situ ya. Jadi enak. Kata Pak Dubes kita, ini baru kali ini Pak Menteri Haji bicara sampai sejam mungkin lebih ya. Biasanya kan formalitas saja, seperempat jam udah selesai, ketok persepakan udah selesai. Ini dia baca CV saya, katanya, wah ini panjang CV-nya 22 halaman gitu. Pindah tempatnya, jadi kami rapatnya di tempat VIP room di Masjid Haram ya kan. Nah, yang kami bahas itu bukan hanya haji, karena haji itu kami memang urusan seumur hidup lah ya. Sudah ada standarnya. Kami dipancing, saling memancing lah ya. Kita juga bicara tentang wahdatul ummah ya. Bagaimana visi masa depan umat kita yang seperti sekarang ini. Jadi seolah-olah kita haji itu menjadi subordinasi daripada pembahasan kami dengan Menteri Haji, tapi tetap fokus pada masalah haji juga sih pada akhirnya.
kami bertanya sih sebetulnya, sangat cair ya pertemuan kita. Pak, ini ada gagasan di negeri kami ini, bagaimana kalau damnya itu kita lakukan di Indonesia? Ya, teman-teman, ya mungkin tidak melihat dari aspek syariahnya, hanya melihat dari aspek ekonominya. Kalau kita damnya di Indonesia berarti 221.000 jamaah. Katakanlah 95% itu haji tamattu. Ditambah dengan pelanggaran haji lain bisa sampai 220 ribuan kambing. Itu kan bukan jumlah sedikit loh ya. Kalau itu disembelih di Indonesia, kambingnya Indonesia, para peternak kambing di Indonesia itu akan sangat-sangat lega. Di era Pak Prabowo ini kan sekarang ini mengutamakan gizi untuk anak-anak kita. Terus daging proteinnya itu kan bisa disuplai melalui daging dam itu. Ditambah lagi dengan korban ya kan. Itu luar biasa. Dan itu dampaknya, efeknya itu banyak sekali. Ya. Anak-anak kita bisa makan bergizi, kemudian juga kambing, para pengusaha kambing itu bisa panen ya. Bahkan kata Saudi Arabia itu malah membantu kami kan. Ternyata kos Saudi Arabia itu untuk mendatangkan 3 jutaan kambing dari luar negeri. Berapa tenaga yang dipakai untuk memotong, kotorannya berapa, dan seterusnya. Jadi kalau 1/5 jumlah jamaah haji di dunia adalah Indonesia, mau menyelenggarakan damnya di Indonesia, itu kami sangat terbantu katanya. Nah, cuma persoalan kita di sini, kita harus juga minta fatwa Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama itu membolehkan ya dengan pendekatan maqasidus syariah yang kita kemukakan ya, maka itu sangat efektif untuk bangsa. Tetapi sekali lagi, wilayah agama itu bukan wilayahnya pemerintah. Pembuat fatwa itu Majelis Ulama, bukan pemerintah. Nah, kami nanti akan berdialog dengan Majelis Ulama. Tapi bisa di tahun ini? Kalau ya, makanya tergantung nanti dialog kami. Ya, kami sudah mulai ada pendekatan-pendekatan. Hari ini pas memang ada rapat kerja Majelis Ulama tingkat nasional. Tentu hal ini juga akan dibahas. Sementara ini saya akan ke sana lagi ya. Nah, yang kedua juga kami bahas menyangkut masalah murur. Murur itu ya, kan di Musdalifah itu kan ketentuan kita selama ini kan bermalam di Musdalifah itu ya. Nah, sekarang boleh nggak kita nggak usah turun di bus aja, di stop mobilnya di situ, dan memang pasti stop karena macet ya kan. Boleh nggak itu dianggap sebagai mabit ya? Itu kami ya, negara-negara lain seperti tadi ya, penyembelihan di negara setempat itu dilakukan di Turki, dilakukan di beberapa negara yang lain. Ya. Nah, murur juga dilakukan di negara-negara asal jamaah haji dari negara yang lain. Ya. Tapi satu yang saya minta, karena mazhab Syafi'i, mazhab Maliki di Indonesia itu ya menganggap bahwa Mina Jadid itu ada muskilah di situ ya. Muskilah itu artinya ada persoalan fikihnya di situ. Karena yang paling absah itu adalah ya Mina, dalam lingkaran Mina itu sendiri. Kalau di luar kota Mina itu kan ada persoalan. Nah, saya minta betul Indonesia mohon diberikan tempat di dalam kompleks Minanya itu sendiri kan. Saking banyaknya penduduk jamaah haji kan, tidak nampung Mina itu sendiri. Akhirnya ada yang tinggal di Mina Jadid. Alhamdulillah kami dijanjikan untuk mendapatkan di Minanya, berarti dekat dengan tempat pelontaran itu kan. Ya. Masalah ketiga yang kami diskusikan menyangkut masalah tanazul ya. Jadi nanti bisa jamaah haji itu dimungkinkan untuk tidak nginap di tenda karena tendanya sempit-sempitan, bisa bolak-balik di hotel-hotel terutama yang dekat dengan Mina itu sendiri. Dan itu persoalannya belum kita selesaikan karena ini menyangkut banyak hal ya kan. Hal lain yang kami dapat informasi. Kuota haji mungkin? Nah, kuota haji seperti yang ditetapkan oleh OKI ya kan. Kita setiap tahun itu dapat kuota itu 221.000 ya kan. Nah, ada perubahan di Saudi Arabia karena begitu banyaknya jamaah haji. Dunia Islam semakin bertambah kan. Jumlah populasi umat Islam dunia sekarang ini kan sudah 2,2 miliar ya kan. Itu dahsyat itu pertumbuhannya negara-negara Amerika Latin, Eropa. Itu apa ya? Islam is the fastest growing religion in the world today. Agama Islam itu agama paling cepat berkembang di dunia sekarang ini. Nah, jadi otomatis juga wilayah Ka'bahnya tidak bertambah, wilayah Arafahnya tidak bertambah, Minanya tidak bertambah. Ya kecuali jamaratnya itu bertingkat 4 ya, kecuali sa'inya itu juga bertingkat.
Nah, tetapi yang tempat lainnya kan belum ditingkat ya kan. Sementara populasinya bertingkat, bersusun-susun sekarang ini. Jadi daftar tunggu kita itu adalah 48 tahun di Banten, Sulawesi Selatan tuh. Tapi masih mending kalau dibanding Malaysia, dia harus menunggu 142 tahun loh kan. Nah, jadi kapan? Jadi saya minta kepada Menteri Saudi Arabia pada waktu itu, karena kebijakan baru sekarang ini pembimbing dikurangi 50%. Oh, jadi bayangkan 22.000, berarti 2.200 orang pendamping haji itu di-cut menjadi hanya 50%, berarti hanya 1.100. Yang akan berangkat di 2025 nanti pendampingan. hanya 1.100 berarti, pendamping. Iya, berarti satu pesawat itu hanya sekitar 3 orang pendamping. Saya sampaikan kepada Yang Mulia, Bapak, izinkan Indonesia minta tambahan pendampingan. Kenapa? Karena jamaah haji kami kan tua-tua. Terlalu lama mereka nunggu sehingga mereka tua baru bisa. Nah, jauh lebih mudah kalau kami melayani jamaah kami sendiri. Ya, itu kan juga membantu Yang Mulia kan. Kalau nggak ada yang mendampingi, berarti nanti kalau ada yang sakit, ada yang jatuh, berarti petugas Arab yang akan menolong mereka. Ada perbedaan bahasa, ada perbedaan menu, ya, dan berapa tenaga yang harus disiapkan. Tapi kalau kami menyiapkan tenaganya sendiri, dia bisa bahasa Indonesia, ya, dia tahu kelemahannya apa. Jadi kami tetap minta tambahan, jangan hanya 50%, ngangguk-ngangguk. Berapa jumlahnya, kami nanti akan menindaklanjuti lagi. Berarti masih negosiasi ada ya, negosiasi ini ya? Dan insya Allah karena hubungan dekat secara psikologis ini nyambung ya kan, sampai kami diantar ke bawah itu ya, saya penyambutannya itu sangat akrab lah. Jadi kemungkinan kuota haji masih sama atau gimana? Kalau dari bahasanya kan tadi kuota haji pasti sama ya kan, sama. Standar. Nah, memang apa saja yang kita akan minta pada malam itu akan dikasih, termasuk tadi minta tambahan kuota pendampingan, ya. Terus saya waktu itu malam itu memang belum minta tambahan kuota jamaah haji. Kenapa? Karena saya akan membenahi dulu. Saya ingin tahun ini betul-betul pelaksanaan haji ini tidak ada masalah. Maka itu saya bersama dengan kepala BPH, ya, kami sinergi sekarang. Jadi obsesi kami jamaah haji tahun ini seharusnya lebih baik. Karena kan bukan hanya Kementerian Agama yang tangani, Presiden menunjuk orang kepercayaannya untuk menjadi kepala BPH, untuk menjadi istilahnya itu pendukung pelaksanaan jamaah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi negosiasinya di sana itu tetap G2G. Pemerintah kan di sana kan, ya, badan itu tidak diterima oleh menteri. Sekian puluh tahun lembaga tabung haji di Malaysia itu nggak pernah bisa ketemu dengan menteri, hanya pinjam menteri yang dekat dengan tabung haji, karena kebijakan politik di Saudi Arabia itu yang bisa ketemu menteri adalah sesama menteri. Kalau badan itu dianggap tidak selevel dengan menteri, walaupun di Indonesia itu badan dengan menteri itu ya bisa dianggap sama, walaupun memang juga ada badan yang tidak sama dengan menteri ya kan. Mungkin satu hal lagi yang mungkin publik penasaran juga soal biaya haji juga Pak. Nah, ada kemungkinankah biaya kemudian di tahun ini meningkat? Iya, saya lagi betul-betul berkonsentrasi. Semalam itu sampai jam 1 kami rapat ya dengan teman-teman dari BPK. Mana-mana pos yang bisa kita tekan, ya, mulai dari pesawat, hotel. Ya, kalau ini kita betul-betul berhasil melakukan penghematan, mencegah kebocoran, sebetulnya minimum tidak naik, ya, karena kan ada inflasi segala macam kan. Minimum tidak naik tahun ini. Ditambah lagi dengan BPKH juga kita memberikan semangat untuk mencari uang lebih banyak ya kan. Dan dengan demikian kontribusinya nanti kepada jamaah haji akan semakin banyak ya. Dengan demikian minimum kita pingin sih minimum seperti tahun lalu. Kan di seluruh negara itu kan ongkos haji naik ya kan. Tapi di Indonesia kita obsesikan minimum seperti tahun lalu. Amin, semoga ya Pak, semoga ya, biayanya tapi nggak ini bertambah. lagi-lagi kita menunggu pertemuan kita dengan DPR dalam minggu besok ini, insya Allah itu kita akan umumkan melalui
pengumuman keputusan dari Presiden nanti yang akan menentukan. Semoga itu menjadi harapan masyarakat. Nah, ada juga informasi Pak soal wacana ke depan ini Badan Pengurus Haji dan Umroh akan terpisah dari Kementerian Agama. Nah, itu nanti bagaimana Pak mungkin cara kerjanya? Apakah berbeda dengan saat ini yang masih bergabung dengan Kementerian Agama? Iya, sejauh ini nggak ada masalah Pak. Jadi kami menempatkan badan kita ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Kementerian Agama. Ya untuk sementara karena memang perundang-undangannya belum berubah kan. Undang-undangnya tetap menganggap Kementerian Agama ini sebagai penyelenggara haji. Ya, walaupun ada kepresnya, walaupun ada perpresnya ya. Tetapi kami secara bertahap kami sudah ada directionnya dari Mempan ya. Mempan RB untuk memberikan ini wilayahnya kementerian, ini wilayahnya badan. Tapi kami sangat solid ya untuk berobsesi mewujudkan jamaah haji ini lebih efisien, efektif daripada tahun-tahun akan datang. Nah, kami juga mohon doanya para jamaah dan juga terutama aparat haji yang akan bertugas itu kali ini kita saatnya bersih-bersih ya. Bagaimana supaya pelaksanaan haji ini tidak ada catatan-catatan gelap yang bisa menimbulkan persoalan. Tapi sekali lagi saya adalah manusia biasa ya, punya keterbatasan, tapi saya yakin kalau kita kompak ya, bersepakat untuk sesuatu yang mulia, insya Allah Tuhan pun juga akan menolong kita kan. Baik, terakhir mungkin Pak, ini menjelang Natal dan Tahun Baru, persiapan Kementerian Agama seperti apa, koordinasi dengan lembaga terkait bagaimana Pak? Ya, kami 4 kali rapat antar lembaga ya, dan juga di Kementerian Agama, karena kami berkonsentrasi pada pelaksanaan ibadahnya ya kan. Bersama dengan Dirjen Katolik, Dirjen Protestan, kami sudah membuat temanya, kami juga sudah menetapkan gereja-gereja yang akan dipakai untuk melakukan perayaan Natal, kemudian juga Katolik Protestan itu juga muridnya sampai ke daerah-daerah pun juga sudah sahut menyahut dan kita lebih khidmat lah. Kemudian yang perlu juga diperhatikan menyangkut masalah transportasinya, kan ini kan ada 2 di sini Pak ya, Natal dan Tahun Baru. Ya. Jadi ini terjadi mobilitas lebih 100 juta nanti masyarakat ini akan mobile dari satu tempat ke tempat yang lain. Nataru ini, Natal dan Tahun Baru ini. Jadi itu dampak sosialnya, dampak ekonominya, ya itu sangat besar ya. Kemacetannya ditambah lagi cuaca kan, prediksi ramalan cuaca itu nanti antara mulai nanti ya minggu ketiga Desember ini sampai minggu pertama Januari itu akan terjadi perubahan cuaca yang sangat buruk ya. Cukup ekstrim ya. Ya, sangat ekstrim. Itu curah hujannya sangat berat ya. Bahasanya MKG itu ada awan dari Afrika, dari mana-mana juga itu akan datang ya. Lewat melalui Indonesia dan hampir semua Indonesia itu nanti juga akan ditumpahi dengan curahan hujan dan potensi gempanya ada, potensi longsornya ada, ditambah macetnya apa, banjirnya juga ada. Nah, alhamdulillah Presiden memberikan instruksi kepada kita semuanya ya, usahakan meminimalisasi dampak negatif daripada cuaca yang buruk ini. Jadi BMKG sudah memberikan warning, tapi semua aparat polisi, tentara dan juga semua pihak itu betul-betul sudah siap siaga dengan pos-pos penjagaannya masing-masing. Jadi Indonesia kan sudah punya pengalaman banyak ya kan. Bagaimana mengeliminir ya kecelakaan, baik kecelakaan udara, kecelakaan di laut, kecelakaan darat, termasuk juga tempat-tempat pemberhentian antrian. Kalau misalnya di Merak ya kan, di Merak itu tiba-tiba gelombangnya lebih 2 meter ya, itu kan otomatis kan harus menghentikan pelayaran. Betul, ditunda dulu. Sementara mengalir semua datang ke Merak, itu tempat parkirnya di mana? Baik. Nah, sekarang dibikin semacam terminal-terminal angkutan di banyak tempat, bukan lagi numpuk di Merak, tapi pemerintah sangat istimewa ya, membuat berbagai tempat-tempat ruang penyeberangan jadi lebih luas agak sedikit ya, memang muter, tapi orang lain lebih senang, apalagi kan mobil-mobil pribadi. Ya, betul. Tempat-tempat pemberhentiannya, toiletnya misalnya kan. Ya, bagaimana memberikan kenyamanan terhadap warga masyarakat yang mudik. Itu obsesinya pemerintah sekarang. Baik, kita harapkan ya Pak, semoga rencana-rencana dan niat baiknya ini bisa
terlaksanakan Kementerian Agama bersih-bersih dari segala bukan kecurangan. hanya arus perginya, tapi arus mudik baliknya. Ya, ini juga harus semoga semua lancar lah. Iya. Kita doakan semoga semua Benar. lancar, Natal tahun baru berjalan dengan aman, kondusif begitu ya. Cuaca juga bersahabat ya Pak. Termasuk kita doakan. harga-harga juga dikontrol pemerintah ya kan. Kalau itu kayaknya tahun depan kita agak khawatir nih Pak. Tapi ya kita doakan lah khususnya untuk Kementerian Agama dan juga Pak Nasaruddin supaya bisa melaksanakan niat-niat baiknya yang sudah disampaikan. Amin, Terima amin. kasih banyak Pak sudah mau bincang-bincang pagi hari ini. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Assalamualaikum Pak Ya, Nasaruddin. terima kasih Putri, ya, terima kasih para pemirsa semuanya. Mohon doanya, dukungannya. Insya Allah kita berangkat niat yang tulus, ikhlas. Tuhan bersama kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami akan kembali.